Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih boleh hadir bersama-sama bergabung di webinar di STTB ini khusus untuk MPD ya. Dengan malam hari ini perkenalkan nama saya Christian dan kita akan bersama-sama memulai acara webinar pada malam hari ini. Mari saya buka di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali lagi rindu untuk diperlengkapi Tuhan melalui hamba-hambamu yang Tuhan sudah persiapkan melalui pengalaman-pengalaman studi maupun pengalaman-pengalaman pelayanan mereka sehingga kami pun bersama-sama menikmati berkat yang dari Tuhan. Berkati juga untuk jaringan yang kami pakai. Kami bersyukur untuk setiap peserta yang boleh terus rindu untuk diperlengkapi dan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami rindu, STTB rindu untuk boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan yang boleh bergabung di dalam webinar ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kelancaran dalam acara ini, jaringannya Tuhan berkati juga dan cuaca, kesehatan kami semua, dan kami mau menikmati cinta dan anugerah-Mu melalui webinar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema sebetulnya webinar pada malam hari ini akan ada dua seri, hari ini dan esok minggu depan tanggal 6 tanggal yang akan diumumkan nanti di belakang begitu ya. Besok Rabu pada minggu depan begitu ya. Nah, tema pada malam hari ini tentang pergumulan iman dan urgensi penginjilan dan pemuritan. Yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh tiga pembicara kita. Nanti ada tiga pembicara kita yang menyampaikan seturut sesuai dengan passion dan juga uh, studi yang mereka gumulkan ya. Yang pertama nanti akan dipimpin oleh Karmia Margaret MTH. Beliau dosen teologi biblika di STTB, penggiat kaum muda, sudah mungkin sekitar 8 tahun ya. Karmia melayani di kaum muda dan remaja begitu. Kemudian juga beliau sedang studi lanjut untuk hermeneutika di S3-nya di Oxford Center eh, melalui dukungan dari Langham Scholarship gitu ya. Kita itu pembicara pertama yaitu Karmia Margaret. Kemudian pembicara kedua yang sudah kita kenal juga yaitu Pak John Setiawan. Beliau dosen pemuritan dan misi di STTB, Ketua Pusat Studi Teolog Nonformal, Lead Center di STTB dan juga Wakil Ketua tiga bidang kemahasiswaan di STTB. Menyelesaikan program S2, MSc dan MTH dan juga sekarang beliau sedang melanjutkan S3-nya di Biola University. Istri satu, anak juga satu, gitu ya. Kemudian Ibu Sarina yang sudah kita kenal juga. Ibu Sarina Lo, beliau pakar pendidikan, ketua dan kepala prodi studi program studi MPD di STTB. Beliau menyelesaikan PhD-nya, S3-nya dari Educational Studies di Trinity International University. Kemudian penulis buku tentang integral dan iman, terbitan dari Langham begitu ya. Nah, oleh sebab itu tanpa berpanjang-panjang kita akan mulai saja untuk seminar webinar pada malam hari ini. Saya serahkan untuk Karmia, silakan bisa menyampaikan presentasinya. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Senang sekali pada malam hari ini bisa menyapa dan juga berbagi dan juga nanti diskusi bersama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya lebih bersyukur lagi karena yang hadir ini banyak guru-guru ataupun pelaku pendidikan ya, chaplain, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru.
Bapak Ibu, saya melayani di gereja. Banyak latar belakang pelayanan saya dibentuk oleh gereja dan juga pelayanan para church, pelayanan pemuritan. Saya bertumbuh di dalam pelayanan siswa dan juga pelayanan mahasiswa. Tapi kalau bertemu dengan guru-guru itu selalu ada rasa hormat begitu ya, karena guru-guru itu meninggalkan apa namanya jejak-jejak kasih karunia Tuhan di dalam proses pembentukan saya sampai saya bisa mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini bagian yang akan saya sampaikan adalah bagian pertama, yaitu tentang potret ya. Sebenarnya ini mungkin bukan potret yang terlalu jelas, lebih bersifat sketsa saja em, tentang kaum muda masa kini ya. Saya harap nanti kita bisa diskusi lebih banyak tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, bolehkah saya memulai dengan menanyakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, boleh gak berikan satu kata saja di kolom chat secara cepat, satu kata saja menurut Bapak Ibu, anak muda zaman sekarang itu gambarannya seperti apa? Nah, kalau boleh melalui kolom chat cepat saja. Mungkin kita nggak bisa langsung satu persatu interaksi karena waktu saya cuma 15 menit. Jadi saya akan bacakan respons-respons yang masuk ya. Unik, kreatif, lemah, generasi, cuek, dinamis, semangat, energik, ignorans, nggak mau ribet, apatis, kreatif, menarik, menyendiri, bebas, instan, manja, rentan, tidak menghormati guru, tidak mau disalahkan, cepat, aktual, bebas, kreatif, kritis, baper, bebas, simple. Wah, ini banyak sekali respon saya. Makasih Bapak Ibu ya. Gaul, logis, butuh kebenaran. Banyak yang kurang suka dengan pelajaran agama. Betul, tapi percayalah lebih banyak yang kurang suka pelajaran matematika Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah guru-guru agama kayaknya masih lebih terkenal daripada guru matematika ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu boleh nggak tulis lagi di kolom chat. Kira-kira satu pertanyaan atau satu isu apa yang paling sulit yang Bapak Ibu pernah temukan di dalam pelayanan kaum muda. Entah itu di gereja ataupun di sekolah. Pertanyaan apa yang paling susah? Atau masalah apa yang paling susah? Saya tentu punya juga, tapi saya pengen dengar dari Bapak Ibu, begitu ya. Depresi, penundukan diri, relasi orang tua, tidak mau belajar, kebenaran diri sendiri, masalah identitas, penderitaan, relationship, pertemanan. Oke, apakah ada yang lain? Kalau Tuhan baik, kok aku selalu gagal padahal aku sudah berbuat baik. Lalu perceraian orang tua, susah diajak baca firman Tuhan. Melakukan dosa tapi tidak sadar bahwa itu dosa. Pacaran, penuh keraguan, susah terima nasihat, di saat mengajar banyak bertanya yang tidak sesuai dengan konteks itu. Tidak peduli dengan keimanan, orang tua yang egois, kesepian, pacaran beda agama, background keluarga yang tidak ideal, kasus pelecehan seksual, disconnected, span attention rendah, LGBTQ, impulsif. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kata orang, ini kata Ayub ya. Ayub itu kan bilang ya hanya dari kata orang saja begitu ya. Nah, ini kata orang kaum muda sekarang itu diberikan eh, julukan atau label-label sebagai berikut. Nah, ngomong-ngomong kalau saya bilang kaum muda yang ada dalam pikiran saya itu adalah Gen Z dan Gen Alpha ya Bapak Ibu. Kata para ahli, Gen Z itu lahirnya 97 sampai 2012 kira-kira. Lalu Gen Alpha itu 2010 sampai 2024 kisaran begitu. Nah, sekarang ini sudah masuk generasi yang baru yang disebut Gen Beta, tapi karena umurnya masih 2-3 tahun belum ada penelitiannya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kata para ahli. Nah, Bapak Ibu, kata kata orang Gen Z dan Gen Alpha secara umum itu disebut sebagai generasi strawberry. Inform, banyak tahu, canggih, di luar, kelihatan beauty di luar begitu ya, tetapi rapuh di dalam. Lalu mereka itu terkoneksi secara global, bisa punya teman dari seluruh belahan dunia, main game bersama-sama dengan orang di Pakistan, punya teman Facebook di Bangladesh begitu di mana-mana. Tetapi secara interpersonal itu isolated, apa namanya, terisolasi, terpisah, sendiri, tidak punya teman begitu. Lalu tahu banyak informasi dan dalam juga pengetahuannya, tapi pengetahuan itu seperti terpecah-pecah, terpisah-pisah. Ya, kalau kita tanya, kemarin ada orang yang cerita kepada saya punya murid yang dilayani umur kelas 11, berarti kelas 11 itu kan 14 tahun gitu ya. Bahasnya apa? Bahasnya investasi katanya, cryptocurrency. Nah, jadi tahu banyak, tetapi fragmented.
Nah, lalu mereka itu secara sosial jiwanya itu lebih punya kepekaan terhadap dunia di luar dirinya gitu. Nah, ini istilah kerennya kan SJW ya, Social Justice Warrior. Jadi itu membela apa namanya? Ketimpangan sosial, krisis sosial, masalah kemiskinan itu suka speak up begitu. Tapi sebenarnya secara emosi mereka itu anxious, banyak yang nggak bisa tidur, ya penuh dengan keraguan, begitu ya. Lalu mungkin dia merasa dirinya kurang baik. Lah, lalu yang terakhir itu dance and nuns, ini istilah yang banyak dipakai di dunia Barat. Dance itu mengatakan saya udah done, saya udah selesai sama sama Tuhan, saya nggak mau peduli dengan Tuhan, ya. Atau nans itu saya masih cinta kepada Tuhan, saya masih spiritual, tapi saya nggak mau diikat oleh agama apa-apa. Ya, jadi saya spiritual aja tanpa apa namanya terikat dengan agama ataupun gereja tertentu. Ini kata orang, ya. Nah, lalu krisis-krisis yang tampak ada beberapa, Bapak Ibu, krisis digital, kita tahu ada kecanduan dengan gadget, adiksi game, lalu nah di situ kan nanti ada misalnya mereka punya pertemanan-pertemanan di dalam dunia cyber, dunia maya begitu ya, yang kadang-kadang itu kan banyak orang jahatnya juga, sehingga bisa terjebak ke dalam cyber crime, cyber abuse, dan seterusnya. Lalu krisis identitas, khususnya mungkin kalau yang baru dan memprihatinkan sekarang itu adalah isu gender. Jadi diferensiasi antara laki-laki dan perempuan itu mungkin agak blur gitu ya. Dan juga apakah gender itu bisa saya pilih berdasarkan perasaan saya atau apakah gender itu sesuatu yang dari luar? Nah, itu pertanyaan mereka. Kira-kira begitu, ya. Apakah gender itu berkaitan dengan seksual saya, seksualitas saya, atau gender itu konstruksi sosial? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang umum. Lalu krisis relasi itu di dalam pertemanan ada peer pressure, same-sex attraction, bullying, fear of missing out, dan seterusnya. Dan krisis iman itu yang saya amati ada dua saja yang paling besar yang saya temukan sejauh ini. Yang pertama memang meninggalkan Tuhan, atau yang kedua itu mempertanyakan hal-hal sulit tentang iman dan tidak bisa ketemu jawaban. Nah, lebih banyak yang kedua sebenarnya. Kalau yang pertama terang-terangan meninggalkan Tuhan itu mungkin dia ngomongnya begitu, tapi sebenarnya di hatinya masih ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, banyak remaja itu ngomongnya saya meninggalkan Tuhan. Sebenarnya dia punya isu yang lebih dalam atau kadang-kadang memang ingin lebih diperhatikan begitu kadang-kadang ya. Nah, Bapak Ibu, menurut bilangan ini kan kata orang dan riset ini banyak dilakukan di dunia barat. Nah, bilangan riset center mungkin mereka belum punya penelitian yang terlalu banyak secara khusus tentang dunia anak muda. Cuma ada satu tahun 2024 dilakukan, itu penelitian tentang spiritualitas anak muda. Jadi ada dua temuan yang menarik menurut saya. Yang pertama, alasan terbesar kenapa anak muda itu meninggalkan gereja. Tentu ini penelitiannya nanti banyak ya, ada poin-poin yang lain. Cuman yang paling menarik menurut saya itu dua, Bapak Ibu, yang saya tangkap. Dua alasan terbesar kenapa anak muda meninggalkan gereja. Itu dua alasan terbesar adalah sikap orang dewasa yang menilai saya atau tanda kutip menghakimi saya sesuai pandangan mereka. Nah, pandangan orang tua itu kadang misalnya ya, orang dewasa itu bisa orang tua, bisa majelis, bisa hamba Tuhan, bisa guru. Orang Kristen itu yang baik itu seperti apa? Contoh, kamu pakai rok gak boleh di atas lutut. Nah, itu orang Kristen yang baik itu. Syarat jadi orang Kristen yang baik. Bajunya seperti apa ya. Lalu orang Kristen yang baik itu tidurnya di bawah jam 11 misalnya. Tidur nggak boleh malam-malam begitu. Nah, jadi orang tua seperti mengkriteriakan sesuatu dan semua sikap anak-anak itu dinilai dari kriteria itu sendiri. Jadi anak-anak itu merasa kok saya terhakimi sesuai pandangan orang tua. Kira-kira begitu, orang dewasa ya. Dan yang kedua adalah tidak punya teman akrab di gereja. Dan ini saya sering temukan di dalam pelayanan saya sendiri juga. Kami misalnya punya 50, 60 anak remaja begitu. Nah, kalau beberapa anak itu udah nggak mau datang ke remaja, maunya ke umum saja, ataupun dia nggak mau ke gereja lagi. Lalu kita tanya alasannya, sangat banyak yang bilang, saya itu nggak punya teman. Nah, masalahnya ngomong nggak punya teman itu ya 50 orang itu. Jadi ngapain itu 50 orang satu ruangan sama-sama, tapi 50 orang nggak punya teman. Nah, itu ada masalah di situ.
Nah, lalu yang berikutnya ada yang lain-lain ya, kemunafikan orang-orang gereja, jadi tidak otentik. Di luar beda, di dalam beda. Khususnya kalau mereka lihat papa mamanya. Nah, ini saya pernah sendiri dengar. Jadi papa mama, aduh papa mamaku kalau di gereja itu bagus sekali, baik, ramah sama orang. Tapi kalau pulang ke rumah, wah udah kita udah habis dah sama papa mama, kira-kira begitu. Lalu ibadah yang terlalu kaku dan membosankan. Lalu cara dan suasana ibadah itu termasuk khotbah itu membuat mereka seperti saya tidak dapat apa-apa. There is nothing difference antara saya datang ke gereja sama pulang dari gereja. Nah, ini alasan-alasan yang utama. Lalu apa sih yang mereka inginkan kalau mereka ke gereja? Yang mereka harapkan, ya. Gereja seperti apa yang paling kamu inginkan? Nah, yang paling banyak itu menginginkan ada komunitas, yaitu tentu anak remaja. Tapi yang menarik, yang nomor dua, Bapak Ibu, menarik ya. Kita pikir selama ini apa sih yang kaum muda paling ingin? Kalau komunitas, ya memang pastilah remaja kan ingin teman gitu ya. Tapi yang kedua, ini saya pribadi juga jarang pikir. Saya ingin kejelasan pertumbuhan iman yang saya dapatkan dari gereja ini. Jadi kalau saya ke gereja ini, saya akan bertumbuh seperti apa? Itu anak muda cari. Nah, kita kadang nggak pikir begitu ya. Kita pikir apa? Ya kasih yang mereka seneng lah. Just give them what they want. Nonton film, main basket, makan pizza, dikasih voucher begitu ya. Main ke taman hiburan dan seterusnya. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh pikirkan pertumbuhan iman? Dan ternyata ini anak-anak muda cari. Saya investasi waktu begitu banyak ke gereja, saya ingin tahu pertumbuhan apa yang saya dapat. Dan seterusnya ada pujian penyembahan, khotbah yang relevan dan mudah dimengerti, dan yang terakhir adalah aku dilibatkan dalam pelayanan atau tanggung jawab yang bermakna. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fenomena-fenomena yang kelihatan tampak luarnya. Lalu saya coba renungkan, kenapa kok tampak luar ini bisa ada? Sebenarnya apa pendorongnya begitu? Apa intinya daripada semua penampakan ataupun penampilan luar ini? Ya. Nah, saya temukan jawaban bagus sekali dari satu buku. Itu judulnya Practicing Passion dari Ken Dadin. Ken Dadin itu ahli pelayanan kaum muda di Princeton. Tapi ini buku agak lama, tahun 2004. Ya, ini bagus sekali. Cuman sekarang setelah saya belajar dan juga ini ada perkembangan. Ini sekarang udah 2026 Bapak Ibu ya, 22 tahun kemudian. Dan lihat dari pelayanan, saya ada sedikit revisi gitu ya, usulan untuk apa namanya, apa yang dia sudah katakan. Nah, Ken Dadin itu mengatakan bahwa sebenarnya semua penampilan tadi, kalau mau dikategorikan, itu menunjukkan tiga longing, tiga kerinduan, pencarian yang besar dan utama dari anak-anak muda. Apa saja itu? Ini kata Ken Dadin ya. Yang pertama adalah longing for fidelity. Eh, Kerinduan akan kesetiaan. Jadi pengen ditemenin, pengen ada kehadiran. Kau mudah mencari seseorang yang tetap ada, hadir, just being there for them, menerima mereka, tidak menghakimi apa dan bagaimanapun keadaan mereka. Tidak memberi nilai, kamu baik, kamu buruk, tapi ada dulu bersama saya. Nah, kata Kendadin, kalau fidelity ini nggak ditemukan dengan benar dalam keluarganya atau dalam pertemanan yang sehat, ada ekses. Eksesnya kemana? Mereka bisa mencari geng. Geng, ya karena geng itu terima apa adanya. Ya, Bapak Ibu bisa tahu ya, kalau di gereja, di sekolah ya, itu misalnya satu anak itu misalnya dia pentolan, lalu dia bolos, itu semua satu geng bisa bolos begitu ya. Lalu temennya ngapain itu semua ikut begitu. Geng itu sangat kuat. Dan sekarang di dunia digital, nih di buku Ken Dadin belum ada, tapi zaman sekarang ada. Ada yang namanya RP relationship. RP itu role playing ya, role playing. Jadi sekarang itu kan banyak video game yang virtual reality atau enggak yang bisa video game itu kombinasi sama sosial media ya. Jadi di mix gitu, di dalam game itu mereka bisa chatting, bisa sharing foto, bahkan bisa live video sambil video game, sambil live rumah mereka gitu. Nah, tapi sekarang itu bisa dimodifikasi jadi RP. RP itu role playing. Jadi saya main, saya bisa jadi siapa aja. Nanti ketemu temen,
yang saya juga nggak pernah lihat mukanya, dan dia juga bisa jadi siapa aja. Nah, di situ kita bisa role playing, jadi pacaran, jadi suami istri, role playing begitu. Nah, itu teman sebenarnya kan tidak nyata ya. Dia nggak pernah dikenal, tapi selalu ada, selalu hadir. Jadi mereka butuh secara jiwa itu disentuh dan digerakkan. Tetapi oleh apa? Oleh yang ilahi, yang besar, yang melampaui diri. Nah, ini menunjukkan memang kan kelaparan jiwa manusia ya. Bapak Ibu tahu Agustinus, Blaise Pascal kan ngomong seperti itu ya. Di dalam hati kita itu ada ruang kosong yang sangat besar yang hanya bisa diisi oleh ilahi. Nah, itu anak muda juga. Eksesnya, kata Kendadin, kalau tidak diketemukan dengan cara yang benar, itu sebabnya kenapa kaum muda suka, misalnya mereka tuh pengen coba-coba mabok begitu ya, atau kalau ekstasi begitu, itu kan seperti bukan suka obatnya, bukan suka maboknya, suka apa? Suka pengalaman trans. Jiwanya itu mengalami sesuatu yang di luar diri gitu, ya. Dan yang terakhir adalah longing for communion, apa namanya, kerinduan untuk bersekutu secara intim gitu ya, untuk dikenal sepenuhnya, diterima dan dimiliki sepenuhnya, dikenal luar dalam tubuh serta jiwa dan keseluruhan kemanusiaannya. Nah, ini eksesnya, kata Ken Dadin, kalau tidak pernah atau tidak bisa ditemukan dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi free sex ataupun terikat di dalam relationship yang abusif dan dia nggak mau keluar gitu. Kenapa? Karena dia merasa ya cuman punya ini yang mengasihi saya begitu. Bu Karni ya, Iya, waktunya. saya 5 menit lagi ya, tambah 5 menit lagi ya, tinggal sedikit. Nah, ini saya modifikasi sedikit Bapak Ibu ya, dari Ken Dadin, saya modifikasi sedikit. Saya usul begini, ada satu yang dia kurang, dan menurut saya fidelity sama communion ini rada mirip begitu. Ya, jadi saya modifikasi. Fidelity dan communion itu saya kasih nama intimacy. Ya, butuh ada hubungan yang dekat, menerima mereka apa adanya tanpa ada maunya. Nah, biasanya itu masalah di gereja apa? Kita perhatikan anak kita itu sebagai objek gitu. Sebagai PR. Oh, saya harus perhatiin dia gitu. Sebagai PR, kita kan takut ditanya ya kalau sebagai pembina. Hari ini berapa yang datang gitu ya? 50. Minggu depan berapa yang datang? 45. Loh, kok kurang 5? Nah, itu 5 itu angka. Tahu nggak 5 itu hobinya apa? Cita-citanya apa? Nggak tahu. Yang penting itu angka. Jadi anak muda itu Tuhan kasih nama sama kita namanya dirubah jadi angka. Kita nggak tahu namanya bahkan. Ya. Lalu kan ada maunya. Dideketin untuk apa? Sebenarnya mah aku nggak terlalu pengen deket sama dia. Dideketin untuk apa? Untuk kamu jadi pengurus ya. Kamu pelayanan ya. Begitu ya. Nah itu ada maunya. Nah, dan saya kasih usul yang ketiga, transcendence kita tadi sudah bahas. Yang ketiga usulan saya adalah, kamu muda itu punya satu lagi longing, yaitu longing for significance. Ingin menjadi bagian dari sesuatu yang besar, dan ingin hidupnya itu berdampak besar. Nah, ini bisa jadi dua macam. Signifikansi itu bisa jadi saya ngerti signifikansi atau makna dari hidup yang saya jalani. Jadi hidup yang punya meaning, hidup yang punya arti dalam apa yang dilakukan itu sendiri. Gitu ya. Maka kalau kita melakukan praktek pelayanan di gereja, di sekolah, itu sebenarnya bagus kalau mereka itu dikasih tahu ini kenapa kita melakukannya. Dan yang berikut, signifikansi itu adalah dia pengen dirinya itu berarti. Saya pengen melakukan hal yang besar, hal yang berdampak bagi dunia, dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, saya waktu itu beberapa waktu yang lalu ada sekolah negeri di Bandung ini kebetulan mengadakan konser. Itu konser gede-gedean ya, undang artis-artis ternama ya, Bernadia, kalau nggak, Bernadia nggak ikut, Nadine Hamisah ya kalau Bapak Ibu tahu ya, lalu Bara Suara itu diundang begitu. Nah, salah satu remaja saya itu tugas di situ. Lalu saya tanya sama mereka, itu kamu bikin konser begitu dapat dari mana? Ya cari aja dana, cari aja katanya, masuk-masuk ke perusahaan buat proposal bisa. Dan waktu itu saya diundang ya, datang, saya datang itu kan pengen tahu ya, betul-betul profesional Bapak Ibu, pakai stage, pakai apa namanya, pembuat acara yang sangat profesional lah, begitu ya. Tapi kalau di gereja kadang-kadang itu kita cuman kasih mereka yang apa, yang asal mereka datang ke acara kita lah. Lalu acaranya apa? Main board game gitu ya. Suruh datang 3 jam main kartu doang gitu. Ya, nonton film gitu ya. Nah, kalau kaum muda ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang signifikan dalam hidup dia.
Tapi kadang-kadang kita yang justru turunkan plafonnya jadi rendah dan kecil sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini usulan dari Ken Dedin. Kalau diri yang utuh itu ada tiga aspek ini. Menyembah Tuhan, ya. Lalu dia punya kejelasan akan siapa identitas diri dia, ada diferensiasi, bisa membedakan dirinya dari diri orang lain, tapi juga bisa terhubung, open sama orang lain. Lalu yang bagian paling bawah itu Eucharistic Self itu dia bisa dirinya dibagi-bagikan untuk orang lain di luar dirinya. Nah, ini usulan modifikasi saya, worshipnya itu sebenarnya di tengah, center. Kalau dia anak muda yang worship kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya, maka dia akan firm tentang identitas dirinya, tapi dia juga punya kesadaran bahwa saya hidup di dalam waktu dan tempat yang spesifik, konteks saya, dan saya menjadi misional. Saya mau hidup saya dikuduskan dan dipakai untuk Tuhan. Ya, dan kemudian ini adalah sebuah peta singkat, nanti saya akan titipkan PowerPoint ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya untuk memenuhi tiga kebutuhan tadi, ya, keintiman, transendensi, dan signifikansi, Tuhan sudah memenuhkannya. Kita, guru ataupun youth pastor, nggak bisa memenuhi, tapi Tuhan sudah memenuhkan. Dia punya segala sifat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, pertanyaan, bagaimana gereja dan sekolah mendesain pelayanan yang akomodasi sifat-sifat Allah itu real terasa untuk anak-anak muda? Dan bagaimana kita sebagai pemimpin pendidikan ataupun hamba Tuhan memainkan ragam peran? Tentu kita tidak bisa satu orang jadi segala macam orang. Tapi di dalam pelayanan, Tuhan akan kasih hikmat dan kepekaan menghadapi person yang berbeda, kita bisa treat dengan cara yang berbeda juga. Ya, Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang broken. Ya, saya waktu itu kecil pengalaman ditinggal orang tua sejak kecil dan sebelum orang tua itu melahirkan saya, mama itu ada keluarga jadi punya pernikahan sebelumnya. Nah, jadi waktu orang tua meninggal, kami harus tinggal sama keluarga besar, itu keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu sesuatu yang tidak gampang. Kehilangan, berpindah-pindah, masih kecil. Cuman saya umur 10, adik saya umur 5. Itu tidak gampang. Tetapi saya kemudian, karena di rumah itu dekat dengan gereja dan sekolah Kristen, saya disekolahkan di sekolah itu yang paling dekat dengan rumah, itu gampang tinggal jalan kaki. Di sekolah Kristen itu, saya dengar Injil. Dengar Injil karena apa? Karena gereja yang dekat dengan rumah itu pelayanan siswa di sekolah itu. Jadi tiap minggu ada hamba Tuhan yang datang khotbah pekabaran Injil. Di situ saya ketemu Tuhan Yesus dan ada guru beberapa, nggak satu guru ya. Saya ingat guru matematika waktu SMP, guru agama saya, guru bahasa Inggris itu sangat baik gitu ya. Mereka itu yang ngajar tapi juga baik. Kadang-kadang kasih saya roti, kadang-kadang ajak saya berdoa, kadang-kadang peduli, sangat peduli begitu ya dengan kebutuhan saya. Lalu saya juga ditanam di dalam gereja remaja yang hamba Tuhannya itu betul-betul perhatikan kami satu-satu dan kami diajak terlibat di dalam pelayanan. Nah, ada gereja, ada sekolah, ada yang menolong saya meskipun rumah saya itu belum mengenal Tuhan. Tapi dari gereja dan sekolah ini saya kenal Tuhan dan akhirnya di situ mendapatkan panggilan jadi hamba Tuhan. Jadi saya percaya pelayanan Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan gereja maupun di guru yang di sekolah itu bisa dipakai Tuhan dan tidak pernah sia-sia. Ya, Tuhan berkati kita semua, demikian sharing saya. Terima kasih Bu Karmia, sharing yang sangat inspiratif dan membangun sekali dengan bahkan dilengkapi dengan pengalaman apa pribadi Bu Karmia sangat membangun sekali.